Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses. Kali ini kita akan belajar tentang imunisasi pada anak. Ya, definisi dari imunisasi ya. Imunisasi merupakan cara untuk meningkatkan kekebalan tubuh, baik secara aktif maupun secara pasif ya, terhadap suatu antigen tertentu. Bila terpejam antigen serupa, maka tidak akan menimbulkan sakit, atau walaupun terjadinya sakit itu tidak akan parah ya, jadi sakitnya minimal. Ya, ini macam-macam kekebalan ya. Kekebalan tubuh ada dua macam. Pertama, kekebalan aktif ya, ini kekebalan aktif, dan yang kedua kekebalan pasif. Kekebalan pasif yaitu adalah secara dibuat ya, jadi tubuh disengaja diberikan suatu antigen atau suatu antigen sehingga tubuh akan melakukan respon sehingga terciptalah suatu kekebalan. Sedangkan untuk kekebalan pasif itu tubuh langsung memakai atau terserang suatu penyakit sehingga tercipta kekebalan langsung ya, jadi tidak secara buatan. Jenis vaksin ada yang live attenuate atau dari virus yang dilemahkan, dan inactivated ya, jadi pada fragmen-fragmen tertentu pada virus ya. Imunisasi dasar pada anak ini ada 5 macam, antara lain BCG, hepatitis B, DPT, polio, dan campak. Ya, BCG ya, ini tuberkulosis ya, penyebabnya Mycobacterium tuberculosis dan Mycobacterium bovis ya. Jaringan yang diserang ini rata-rata paru ya, tetapi selain itu bisa menyerang juga selaput otak, tulang maupun kelenjar ya. Makanya kadang dikenal juga ada namanya TB kelenjar. Nah, vaksinnya namanya vaksin BCG ya. Jadi kemudian sifat vaksin ini mengurangi resiko TBC berat ya. Jadi mungkin masih bisa saja terserang TBC, tetapi tidak parah ya, tidak akan separah pada kondisi orang-orang yang tanpa vaksin. Hampir sama seperti vaksin COVID ya. Jadi orang bisa terkena COVID tetapi tidak akan terlalu parah ya jika sudah menggunakan vaksin COVID, seperti itu. Efek proteksinya selama 8-12 minggu setelah imunisasi. Ya, ini cara pemberiannya ya, dosisnya kecil 0,1 ya. Waktu pemberian anak ya, pemberian pada anak tidak perlu dites mantok terlebih dahulu ya, atau harus dipastikan tes mantoknya itu negatif ya. Untuk bayi pada kurang dari 2 bulan. Cara kerja vaksin meningkatkan daya tahan tubuh terhadap infeksi basil yang virulen ya. Imunitas akan timbul setelah 2 bulan. Ya, ini kontraindikasi tidak boleh untuk
bayi yang uji montuknya positif ya. Kalau uji montuk positif berarti dia sudah terpapar oleh ini ya, untuk TB ya, imunodefisiensi ya, sistem imunnya rendah, gizi buruk ya, ini stunting nggak boleh, demam tinggi, infeksi kulit yang luas, riwayat TB dan kehamilan ini tidak boleh menggunakan. Efek sampingnya ini reaksi pemekaran kecil, kemarahan, abses maupun skar. Kemudian cara penyimpanan vaksin ya. Vaksin BCG ini disimpan pada suhu 2-8 derajat Celcius ya. Jadi di freezer ya. Tidak dalam ini bukan di freezer ya, maksudnya pada suhu 2-8 derajat Celcius, tidak dalam keadaan beku ya. Jadi vaksin ini tidak boleh dibekukan. Tidak terkena sinar matahari langsung dan expired ya. Expirednya 8 jam setelah 8 jam pengenceran ya. Jadi segera digunakan ya. Karena resiko expirednya lumayan tinggi ya, karena hanya 8 jam pengenceran. Selanjutnya hepatitis B ya. Ini penyebabnya adalah virus hepatitis B. Hepatitis ada banyak ya, ada hepatitis A, ada hepatitis B ya. Tetapi yang lebih berbahaya adalah virus hepatitis B. Penularannya ini bisa parenteral ya, suntikan, seksual, transplacental ya, jadi ini bisa diturunkan dari ibu ke anak, kemudian bisa lewat ASI ya. Vaksin hepatitis B, pemberiannya secara intramuskular ya, lewat otot. Jadwal pemberian vaksin primer itu 3 kali. Pada pertama yaitu saat bulan ke-1 sampai 2, kemudian bulan 4 sampai 5, dan yang ketiga ya, jadi booster 5 tahun kemudian ya. Dianjurkan tes anti ini ya, untuk tes anti HPS ya, HPS-AG itu 3 bulan pasca suntikan terakhir. Cara kerja vaksin ini pada proses ini imunoglobulin M ya, yang sifatnya sementara nanti akan menghasilkan imunoglobulin G ya, yang sifatnya permanen ya, untuk membentuk imunitasnya. Efek sampingnya itu nyeri otot, bengkak, panas, mual, anafilaksis. Oleh karena itu biasanya setelah pemberian vaksin ini ya, vaksin hepatitis B, biasanya sudah disediakan paracetamol ya, untuk mengatasi efek samping. Kontraindikasi pada ibu hamil, kemudian cara penyimpanannya suhu 0-8 derajat Celcius, waktunya maksimal 10 bulan ya. Selanjutnya vaksin DPT ya. DPT ya, difteri, pertusis, dan tetani ya, ini ya kepanjangannya. Difteri, pertusis, dan tetani ya. Ini merupakan suatu vaksin kombinasi di mana pemberiannya secara intramuskular dan pemberiannya itu ada beberapa tahapan ya, ada 5 tahapan. Yang pertama 2-4 bulan, yang kedua 3-5 bulan, yang ketiga 4-6 bulan ya, jadi ini sekitar 2 bulan, yang keempat itu 1 tahun ya setelah DPT ketiga, dan yang terakhir saat masuk sekolah. Penyimpanannya ini pada suhu 0-8 derajat Celcius,
Efek demam tinggi, rewel, kemerahan daerah invasi, dan nyeri ya, bisa sekitar 2 harian. Sama pada DPT juga biasanya diberikan paracetamol ya untuk mencegah efek sampingnya. Untuk indikasi bisa ini untuk pasien ensefalopati hepatik ya. Riwayat anafilaksis ya, ini juga perlu diperhatikan saat pemberian vaksin ya. Selanjutnya vaksin polio ya, atau poliomyelitis ya, karena disebabkan oleh virus polio. Jadi jika orang yang terkena polio itu biasanya mengalami kelumpuhan ya. Jadwal polio ada 0 bulan, 2 bulan, 3 bulan, dan 4 bulan. Ya, cara kerja ya, ini kan polio ada 2 macam ya. Yang satu polio oral, yang satu polio tetes ya. Kalau yang di sini kita membahas polio oral ya. Jadi pemberiannya itu secara oral ya, lewat mulut, diteteskan sebanyak 2 tetes. Efek samping pusing, diare ringan, dan sakit pada otot. Tapi efek samping ini jarang terjadi. Kontraindikasi adalah pada kondisi demam, muntah, diare, konsumsi obat imunosupresif ya, atau obat kanker, kemudian radiasi umum, keganasan, dan penderita HIV ya. Ini kontraindikasi, tidak boleh diberikan. Sebagian besar imunisasi itu tidak boleh diberikan pada kondisi demam ya, atau kondisi sakit. Jadi pemberian vaksin ini boleh ditunda sampai kondisi sehat. Ya, cara penyimpanan pada vaksin polio ini disimpan tertutup pada suhu 2-8 derajat Celcius atau beku ya, bisa minus 20 derajat Celcius. Kemudian vaksin campak ya, ini penyebabnya virus campak. Pemberiannya bisa secara subkutan ya, subkutan dalam ataupun secara IM ya. Pada umur 9 bulan, efek samping demam, kemerahan, dan nyeri pada sendi. Kontraindikasi antara lain demam, kemudian TB tanpa pengobatan, imunosupresi. Penyimpanannya pada suhu 2-8 derajat Celcius. Ya, tadi imunisasi dasar, selanjutnya imunisasi lanjutan ya, contohnya MMR ya. Ini pada usia 15-18 bulan. Ya, MMR melindungi anak dari penyakit campak ya, amyelisis, kandungan, mumps, dan campak Jerman atau rubella ya. Suntikan pertama ya, tadi ini pada usia 12-15 bulan. HIB ini diberikan umur 2, 3, 6 bulan ya. Nanti ada pengulangan setiap 18 bulan. Ada juga untuk demam tipoid ya, vaksinnya ya, vaksin secara parenteral dan peroral. Nah, ini gambaran untuk umur pemberian vaksinasi ya. Ini kan ada yang dari program pemerintah ya. Jadi yang vaksin wajib ini ada vaksin BCG, hepatitis B, polio, dan DPT serta campak ya. Ini BCG ini saat baru lahir ya, ini diberikannya. Kemudian hepatitis B baru lahir ya, pada bulan kedua, kemudian bulan ke 6 ya, ini kalau hepatitis B. Kemudian untuk polio usia 0, 2, 4, 6, 18, dan usia 5 tahun. Ini polio oral. Kemudian DPT usia 2 bulan, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, dan 5 bulan ya.
campak itu usia 9 bulan ya, dan usia 6 tahun. Itu program yang diwajibkan. Ada juga yang dianjurkan ya, contohnya MMR ya, ini diberikan 2 kali pada usia 15 bulan dan pada usia 6 tahun. HIB ya, Haemophilus influenza ya, ini usia 2 bulan, 4 bulan, 6 bulan, dan saat usia 15 sampai 18 bulan. Tifoid ya, ini tiap 3 tahun sekali. Hepatitis B diberikan 2 kali, interval 6 sampai 1 tahun, 6 bulan sampai 12 bulan. Dan varicella ya, ini pada usia 12 tahun. Ya, semoga penjelasan ini bisa bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.